Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang joint venture dan likuidasi joint venture, di mana anggotanya antara lain 1. Deslita Ramadhani, 2. Farida Hanum, 3. Fitri Fatmawati, 4. Firman, 5. Ibrahim, 6. Kiki Aryani, 7. Nur Istiqomah, 8. Rindi Agustina, dan yang terakhir Umi Padilla. Itulah anggota-anggota kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai joint venture. Pengertian venture. Venture merupakan istilah yang dipakai untuk proyek-proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya sementara, yang biasanya berbentuk single venture dan joint venture. Single venture yaitu pengusaha suatu pekerjaan yang dilakukan unit tertentu. Dalam hal ini, cukup menggunakan pembukuan sederhana, menggunakan rekening pembukuan sederhana, menggunakan rekening sendiri yang disebut dengan venture account, dan mengkreditkan apabila terjadi pendapatan dan mendebitkan apabila terjadinya biaya. Sedangkan joint venture yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih atau badan untuk melakukan usaha tertentu dengan waktu terbatas. Masing-masing pihak menyerahkan aset sebagai kontribusi keuntungan joint venture dan didasarkan pada perjanjian-perjanjian. Pembagian laba joint venture. Laba joint venture merupakan hak para anggota dan akan dibagikan kepada para anggota sekutu. Metode pembagiannya diatur dalam perjanjian yang juga sama dengan persekutuan, yaitu laba dibagi sama, laba dibagi dengan rasio tertentu, laba dibagi dengan rasio modal, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus, sisanya dibagi menurut cara A, B, dan atau C, serta laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan gaji, serta bonus dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan metode akuntansi joint venture. Dalam akuntansi joint venture, terdapat dua bentuk pencatatan akuntansi yang dikenal dengan metode akuntansi terpisah dan metode akuntansi tidak terpisah. Metode akuntansi terpisah adalah akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture. Pada dasarnya, sama dengan akuntansi yang diselenggarakan oleh persekutuan, dan pembukuan masing-masing anggota diselenggarakan secara terpisah. Rekening pembukuan dalam joint venture meliputi yang pertama aktiva, kedua utang, ketiga modal untuk masing-masing sekutu, keempat penghasilan dan biaya. Yang kedua, metode akuntansi tak terpisah adalah akuntansi joint venture yang diselenggarakan oleh masing-masing sekutu atau partner. Maksudnya, jika joint venture diselesaikan dalam jangka waktu singkat, cukup menggunakan pencatatan tak terpisah. Dan dalam hal ini, setiap sekutu harus memberitahukan transaksinya dengan joint venture kepada sekutu lain. Dalam metode akuntansi tak terpisah, diselenggarakan oleh dua sekutu. Yang pertama diselenggarakan oleh managing partner atau sekutu manajer. Managing partner dalam penyelenggaraan usaha joint venture membuat laporan keuangan secara lengkap sebagai laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, diselenggarakan oleh non-managing partner atau sekutu biasa. Non-managing partner hanya mencatat yang berkaitan dengan investasinya pada usaha joint venture tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari joint venture. Oke, di sini joint venture itu ada pencatatan pembukuan terpisah dan tidak terpisah, seperti ini yang tidak terpisah. Jadi contoh soalnya itu ya, A menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujui 100.000, harga pokoknya 75.000.
Jadi jurnalnya tanah pada modal 100.000, di buku A investasi joint venture-nya 100.000, tanahnya 75.000, kasnya 25.000. Kemudian B, menyesuaikan pemetakan perbaikan lain-lain 60.000. Jadi jurnalnya di buku B itu investasi di joint venture-nya 60.000 pada kas. Kemudian C, menyerahkan kepada A, managing partner 40.000. Jadi jurnalnya itu di buku C adalah investasi di joint venture-nya pada kasnya 40.000. Kemudian membayar iklan dan lain-lain 37.500. Di joint venture-nya itu akunnya biaya penjualan pada kas 37.500. Kemudian kapling tanah terjual totalnya 250.000 dengan perincian 50.000 tunai dan sisanya wesel. Nah, itu jadi itu kasnya 50.000 karena kasnya kan diterima tunai, jadi 50.000 dan sisanya itu wesel. Jadi wesel tagihnya sebesar 200.000 dan tanahnya 160.000, laba penjualannya 90.000. Kemudian wesel tagih dijual dengan diskonto 10%. Kasnya 180.000, biaya bunganya 20.000, wesel tagihnya 200.000. Kemudian perhitungan total laba bersih dan distribusi. Ini jurnalnya, bisa dilihat. Oke. Di buku A investasi joint venture-nya itu 18.750, di buku B itu 8.250 dan di buku C 5.500. Kemudian komisi A 5.000 sebagai penagih partner. Pembagian A, B, C 10%. Nah, ini merupakan jurnal di buku terpisah. Sedangkan di buku tidak terpisah, ini kita bisa lihat jurnalnya. Oke. Seperti ini. Langsung saja. Tadi kan itu di A menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujui 100.000 sedangkan harga pokoknya 75.000. Jadi di buku A itu langsung joint venture-nya 100.000, harga tanah yang disetujui, kemudian tanahnya 75.000 itu harga pokoknya, kemudian laba 25.000. Karena kan tadi harga pokoknya 75.000 namun terjualnya sebesar 100.000. Jadi perusahaan mempunyai laba sebesar 25.000. Kemudian buku B dan C-nya itu sama, dan yang kedua itu pemetakan perbaikan lain-lain. Ini jadi semuanya sama karena kan ketiga bukunya itu sama akunnya. Kita pun seterusnya. Karakteristik dan jenis-jenis kontrak joint venture. Nah, yang pertama, karakteristiknya. Joint venture memiliki waktu terbatas. Jangka waktu kontrak ini ditentukan oleh para pihak yang ikut andil atau yang dituangkan dalam kontrak joint venture. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai kontrak, maka jangka waktunya sekitar 20 tahun. Akan tetapi, dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 bahwa perusahaan yang didirikan dalam waktu 30 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial. Selanjutnya, masing-masing pihak dalam joint venture
dapat menyerahkan kontribusi uang atau barang. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang dialami dibagi sama rata terhadap yang terkait. Jadi, tidak ada yang kelebihan dan kekurangan. Keduanya akan dibagi sama rata. Selanjutnya, jenis-jenis kontrak. Nah, yang pertama ada joint venture domestik, merupakan kontrak kerjasama yang dilakukan di antara daerah domestik. Kerjasama dilakukan antara perusahaan dalam negeri, misalnya kayak perusahaan kelapa sawit, Infomas, dan Sinarmas. Mereka pasti ada kerjasama. Nah, dalam bidang domestik, selanjutnya ada joint venture internasional, merupakan kerjasama yang dilakukan apabila salah satunya adalah perusahaan internasional. Nah, dalam perusahaan Sinarmas tadi, jika ada penanaman modal asing dari misalnya dari Jepang atau Korea, nah mereka dalam bidang industrinya melirik cangkang sebagai bahan bakar. Nah, itu termasuk kerjasama sama perusahaan asing, jadi itu termasuk dalam joint venture internasional. Anggota dan unsur-unsur yang terdapat dalam joint venture. Yang pertama, anggota atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut dengan istilah partner atau sekutu. Pada umumnya, semua ikut andil atau berperan dalam berjalannya perusahaan. Salah satu sekutu yang bertugas sebagai manajernya sering disebut managing partner. Managing partner ini biasanya orang yang dianggap dapat memimpin dan biasanya modalnya lebih besar dibanding yang lainnya. Anggota joint venture dapat berupa perseroan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Kemudian ada unsur-unsur dalam joint venture. Yang pertama, kerjasama antara pemilik dan modal asing nasional. Penanaman modal asing ini diharapkan di Indonesia untuk perekonomian Indonesia yang lebih maju dan stabil, karena dengan adanya penanaman modal asing akan memperluas kesempatan kerja bagi orang-orang Indonesia yang berkontribusi langsung dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal asing diharuskan dalam bentuk perseroan terbatas, karena ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kedua, membentuk perusahaan baru antara pihak asing dan nasional. Maksudnya, dua pihak atau entitas bisnis yang bersatu menjalankan aktivitas ekonomi bersama dan melahirkan satu usaha baru. Contohnya seperti PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. PT ini merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu PT Nestle SA milik asing dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka milik Indonesia. Kemudian yang ketiga, didasarkan pada perjanjian. Seperti yang kita tahu, joint venture itu merupakan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk membuat usaha yang baru. Untuk membuat usaha yang baru ini, untuk menjalankannya supaya berlangsung dengan baik diperlukan perjanjian. Perjanjiannya itu seperti struktur manajemen dan anggota, pembagian untung dan rugi, sumber daya, dan masih banyak lagi tergantung tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, joint venture merupakan kegiatan penanaman modal antara penanam modal asing dan modal nasional yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Kasus khusus dalam joint venture. Adapun kasus khusus dalam joint venture yaitu yang pertama, barang yang belum terjual. Kadang-kadang pada saat joint venture dibubarkan, belum semua barang dagangan berhasil dijual. Sisa barang tersebut harus diperlakukan secara tepat sesuai dengan penggunaan sisa barang yang bersangkutan, yang dalam hal ini ada 3 kemungkinan, yaitu bisa dibagi kepada para sekutu, dijual kepada pihak luar, dijual kepada sekutu. Yang kedua, ada joint venture yang belum selesai. Kadang-kadang umur joint venture melebihi 1 periode akuntansi. Apabila usaha joint venture bersifat spekulatif dalam arti mengandung risiko yang besar dan mengandung banyak risiko, sebaiknya laba atas joint venture baru diakui apabila joint venture sudah selesai. Sesuai dengan prinsip konservatif, apabila indikasi yang ada menunjukkan akan diderita kerugian, sebaiknya kerugian tersebut segera diakui.
anggota joint venture mengakui laba atas joint venture yang belum selesai ini menimbulkan dua masalah, yaitu penentuan besarnya laba rugi yang diakui dan pencatatannya. Likuidasi joint venture. Likuidasi seperti ini telah dijelaskan sebelumnya. Tidak hanya terjadi pada perusahaan persekutuan, tetapi bisa terjadi pada perusahaan patungan atau joint venture. Likuidasi joint venture seperti likuidasi persekutuan juga merupakan proses pembubaran perusahaan ditandai penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, sehingga terjadi pengunduran diri semua sekutu diikuti pembubaran perusahaan persekutuan. Di dalam penjualan aktiva non-kas ini dalam kenyataannya tidak mudah karena banyak pihak persekutuan maupun pihak pembeli tidak mau rugi, sehingga harus setiap aktiva yang akan dijual diperhitungkan dengan akurat dan teliti. Dengan demikian membutuhkan waktu lama sehingga likuidasi untuk sementara bisa dilakukan dengan cicilan atau berangsur, atau dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari likuidasi joint venture. Baik, di sini diasumsikan bahwa A dan B adalah dua orang sekutu yang membagi laba dalam rasio 60/40. Neraca per 1 Oktober 1997 adalah sebagai berikut. Jadi di bawahnya ini merupakan neraca di mana sisi kirinya aktiva dan sisi kanannya pasiva. Aktivanya terdiri dari kas sebesar 15.000, aktiva lainnya 105.000 dan total aktivanya sebesar 120.000. Sedangkan di sisi kanannya pasivanya terdiri dari kewajiban atau hutang sebesar 20.000, modal A 75.000, modal B 25.000, dan total dari kewajiban dan modalnya sebesar 120.000. Baik, di sini sisi aktiva dan sisi pasifanya sudah seimbang, yaitu sama-sama 120.000. Lanjut, kedua sekutu memutuskan untuk melikuidasi persekutuan firma. Selama bulan Oktober, aktiva dengan nilai buku 70.000 direalisasi sebesar 55.000. Kewajiban sebesar 20.000 dibayar. Saldo perkiraan dalam buku persekutuan firma pada akhir bulan Oktober adalah sebagai berikut. Baik, di sini sudah ada ya tabelnya. Di sini terdiri dari keterangan, kas, aktiva lainnya, kewajiban, modal A dan modal B. Pada keterangan pertama itu saldo sebelum likuidasi, di mana kasnya sebesar 15.000, aktiva lainnya sebesar 105.000, kewajibannya 20.000, modal A 75.000 dan modal B 25.000. Di mana angka-angka ini kita dapatkan dari neraca ini ya. Tinggal kita salin aja. Lalu untuk barisan keduanya itu penjualan aktiva dan pembagian kerugian, di mana kasnya 55.000, aktiva lainnya 70.000, modal A 9.000 dan modal B 6.000. Untuk 55.000 dan 70.000 ini didapat dari ini. Kan sudah dikatakan kalau selama bulan Oktober aktiva dengan nilai buku 70.000 direalisasi sebesar 55.000. Maksudnya gini, kita punya harta. Nilai dari harta kita itu 70.000, tetapi pada saat kita ingin menjual harta kita ternyata nilai yang disepakatin sebesar 55.000. Otomatis 55.000 ini merupakan istilahnya uang yang masuk ke kita. Makanya 55.000-nya ada di kas dan 70.000-nya ada di aktiva lainnya.
Lalu 9.000 yang pada modal A ini didapat dari selisih antara aktiva lainnya dan kas dikali masing-masing persentase yang mereka punya, masing-masing pemilik modal. Ya, ini kan selisihnya 15.000 ya, 70.000 dikurang 55.000 hasilnya 15.000. Kita kalikan pada persentase modal A yaitu 60%. Didapat dari yang ini ya, yang membagi laba dalam rasio 60 banding 40. Itu kali 60% hasilnya tadi 9.000. Kalau untuk modal B, 15.000 dikali 40% hasilnya 6.000. Lanjut, di sini sudah kita dapatin saldonya. Itu untuk kas 70.000 didapat dari 15.000 ditambah 55.000. Untuk aktiva lainnya 35.000 didapat dari 105.000 dikurang 70.000. Untuk kewajiban tinggal kita turunin aja 20.000. Untuk modal A 66.000 didapat dari 75.000 dikurang 9.000. Untuk modal B 19.000 itu didapat dari 25.000 dikurang 6.000. Lanjut, sekarang kita akan melakukan pembayaran kepada kreditor. Jadi, hal yang pertama kita lakukan itu kita harus membayar kewajiban kita atau hutang kita. Di sini, hutangnya ini kalau kita ingin membayar, otomatis kas kita berkurang. Kas kita berkurang, kewajiban juga berkurang. Maka saldo akhir yang kita dapatkan, kasnya 50.000 didapat dari 70.000 dikurang 20.000. Untuk aktiva lainnya 35.000 tinggal diturunkan aja. Untuk kewajiban dia sudah habis ya, karena tadi kan udah dibayar pakai kas, udah 0. Untuk modal A tinggal diturunin aja 66.000. Untuk modal B tinggal diturunin juga 19.000. Pada saat ini tersedia uang kas 50.000 untuk dibagikan, dan sementara itu total kepentingan mereka adalah sebesar 85.000. Karena jumlah uang kas yang tersedia bagi para sekutu di masa mendatang tidak diketahui, maka pembagian sekarang dianggap terjadi di masa lalu. Schedule disusun untuk menetapkan pembagian uang kas terlihat sebagai berikut. Ya, jadi tabel ini nih, tabel schedule yang menyertai laporan likuidasi jumlah yang harus dibayarkan kepada sekutu per 31 Oktober 2007. Pada keterangan pertama, saldo modal sebelum pembagian uang kas ini untuk A 66.000 dan B 19.000. Nilai ini didapat dari hasil akhir yang udah kita cari tadi nih, yang modal A sama modal B ya. Yang paling bawah 66.000 dan 19.000. Untuk keterangan kedua, kepentingan yang dibatasi kerugian yang mungkin sebesar 35.000. Jika sisa aktiva tidak direalisasi yang dapat dibebankan kepada para sekutu dalam rasio 60 banding 40. Maksudnya gini, untuk nilai 35.000 ini kita dapatkan dari keterangan yang di atas ya, kan katanya pada saat ini tersedia uang kas 50.000 untuk dibagikan, dan sementara itu total kepentingan mereka adalah sebesar 85.000. Otomatis 85.000 ini harus kita kurangkan dengan uang kas yang tersedia sebesar 50.000. Jadinya 35.000. Maka 35.000 ini yang harus kita bagikan kepada para pemilik modal. 60 banding 40. Untuk A 35.000 kita kali 60% hasilnya 21.000. Untuk B 35.000 dikali 40% hasilnya 14.000. Maka akan kita dapatkan kepentingan bebas jumlah yang dikurang jumlah yang harus dibayarkan kepada sekutu itu untuk A sebesar 45.000 dan B sebesar 5.000. Ya, tinggal dikurangkan aja yang untuk A 66.000 dikurang 21.000 hasilnya 45.000 dan B 19.000 dikurang 14.000 hasilnya 5.000. Baik, untuk bagian ini akan dijelaskan
sama teman saya yaitu Kiki Aryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kiki Aryani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitri, yaitu mengikhtisarkan proses likuidasi. Firma A dan B neraca pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2007. Saldo sebelum likuidasi untuk kas 15.000, aktiva lainnya 105.000, kewajiban 20.000, modal A 75.000 dan modal B 25.000. Nah, ini didapatkan dari sini. Diketahui sebelumnya saldo sebelum likuidasi 15.000, aktiva lainnya 105.000 dan seterusnya. Lanjut. Pada bulan Oktober, penjualan aktiva dan pembagian kerugian untuk kas 55.000, untuk aktiva lainnya 70.000. Nah, ini adalah nilai buku pada bulan Oktober, yaitu 70.000 masuk ke aktiva lainnya dan harga jualnya masuk kepada kas. Ini 55.000 ini masuk kepada kas. Lalu modal A itu 70.000 dikurang 55.000 hasilnya 15.000 dikali dengan 60% hasilnya 9.000. Begitupun untuk yang modal B, 15.000 dikali dengan 40% hasilnya 6.000. Maka saldo kas 70.000, aktiva lainnya 35.000, kewajiban 20.000, modal A 66.000 dan modal B 19.000. Untuk pembayaran kreditor kepada para kreditor, ini adalah utang yang harus dibayar kepada para kreditor. Utangnya senilai 20.000. Kas dikurang 20.000, utang juga dikurang 20.000 karena untuk dibayarkan. Maka kas senilai 50.000, aktiva lainnya 35.000 dan untuk kewajiban sudah 0. Modal A 66.000, modal B 19.000. Nah, bulan Oktober cicilan kepada para sekutu, lihat di schedule. Untuk kas 50.000 adalah total cicilan pada bulan Oktober, yaitu untuk modal A 45.000 cicilannya dan untuk modal B 5.000 di schedule. Nih, 45.000 dan 5.000 ini didapat dari 66.000 dikurang 21.000 hasilnya 45.000, 19.000 dikurang 14.000 hasilnya 5.000. Lalu saldo untuk kas 0, untuk aktiva lainnya 35.000, untuk kewajiban 0, untuk modal A 21.000 dan modal B 14.000. Pada bulan November, aktiva dan kerugian penjualan pembagian untuk kas 10.000, untuk aktiva lainnya 25.000. Nah, ini seperti yang ini juga, ini adalah harga jual dan nilai buku. Harga jual masuk ke kas dan nilai buku masuk ke aktiva lainnya. Ini pada bulan November aktiva dengan nilai buku 25.000 ini masuk ke aktiva lainnya dan 10.000 masuk ke kas. Lalu untuk modal A itu 25.000 dikurang 10.000 hasilnya 15.000 dikali dengan 60% hasilnya 9.000. Begitupun untuk modal B, 15.000 dikali dengan 40% hasilnya 6.000. Saldo untuk kas 10.000, aktiva lainnya 10.000, untuk kewajiban 0, modal A 12.000, modal B 8.000. Pada bulan November, cicilan kepada para sekutu dalam rasio laba rugi. Nah, ini untuk cicilannya 10.000 nih pada bulan November totalnya. Dari mana dapatnya modal A itu 6.000 dan 4.000? Itu didapat dari kerugian pada bulan November itu 10.000. 10.000 itu dikalikan dengan 60% hasilnya 6.000 dan 10.000 dikalikan dengan 40% hasilnya 4.000. Maka saldo kas 0 dan aktiva lainnya 10.000, kewajiban 0, modal A 6.000 dan modal B 4.000. Pada bulan Desember, penjualan aktiva dan pembagian keuntungan. Untuk kas 12.500, lalu
aktiva lainnya 10.000. Ini adalah harga jual dan nilai buku pada bulan Desember. Harga jual masuk ke kas dan nilai buku masuk ke aktiva lainnya nih. 10.000 masuk ke aktiva lainnya, harga jual masuk ke kas. Lalu untuk modal A itu adalah 12.000 atau 10.000 dikurang dengan 12.500, hasilnya 2.500 dikalikan dengan 60%, maka hasilnya 1.500. Dan 2.500 dikali 40%, hasilnya 1.000. Maka saldo untuk kas adalah 12.500, untuk aktiva lainnya 0, kewajiban 0, untuk modal A 7.500 dan modal B itu 5.000. Desember cicilan kepada para sekutu dalam rasio laba rugi. Nah, ini kita nolkan untuk saldo A. Kasnya 12.500 dikurang 12.500, hasilnya 0, aktiva lainnya 0, kewajiban 0, modal A 7.500 dikurang 7.500, hasilnya 0, untuk modal B 5.000 dikurang 5.000, maka hasilnya 0. Lanjut ke ayat-ayat jurnal untuk mencatat proses likuidasi. Transaksi pada bulan Oktober, penjualan aktiva dengan nilai buku 70.000 seharga 55.000 rugi dibagikan dalam rasio 60/40. Ayat jurnalnya, kas 55.000, modal A 9.000, modal B 6.000, pada aktiva lainnya 70.000. Pembayaran kepada para kreditor, kewajiban 20.000, kas 20.000. Lalu pada bulan Oktober, pembayaran kepada para sekutu yang menyisakan modal dengan saldo yang dapat menutup setiap kerugian di masa yang mendatang. Modal A 45.000, modal B 5.000, pada kas 50.000. Pada bulan November, penjualan aktiva dengan nilai buku 25.000 seharga 10.000. Kas 10.000, modal A 9.000, modal B 6.000, pada aktiva lainnya 25.000. Pada bulan November, penjualan aktiva dengan nilai buku 10.000 seharga 12.500, modal A 6.000, modal B 4.000, pada kas 10.000. Pada bulan Desember, penjualan aktiva dengan nilai buku 10.000 seharga 12.500. Kas 12.500, pada aktiva lainnya 10.000, modal A 1.500, modal B 1.000. Pada bulan Desember, pembayaran kepada para sekutu dalam rasio laba rugi, modal A 7.500, modal B 5.000, pada kas 12.500. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika suara di balik layar berisik, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.